bertahan hidup di dunia sampai kepada akhirat. Maka bahagialah kita yang masih memiliki orang tua atau salah satu di antara keduanya ikut bersama kita, bisa merawat mereka. Dengan kita rawat bagus-bagus orang tua kita, nanti insya Allah dikala kita tua akan dirawat oleh anak-anak kita. Dan yang kedua, sebab satu orang tak bisa ucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, di antara sebabnya yang kedua adalah akul riba, yaitu tukang makan riba. Sering kita mendengar kata-kata riba dalam pelajaran fikih, yaitu dalam bahasa Indonesia riba itu ziyadah, berkembang, berbunga, bertambah, itu namanya riba. Maka selalu sangat hari ini orang mencari maisha, kehidupan itu tidak memikirkan mana yang halal, mana yang haram. Selalu saja sekarang banyak motor mengatakan yang haram saja sulit dicari, penonton yang halal. Padahal Allah menghamparkan bumi ini sangat luas dengan kasih sayangnya. Biar sedikit tapi halal, dia akan membawa keberkahan. Kalau dimakan itu akan membawa kita, keluarga kita mudah untuk mentaati Allah. Satu makanan rezeki yang kita bawa dari luar, kemudian kita kasih kepada anak istri kita dari hasil yang tidak halal, maka itu akan membawakan aso jawarihu. Ini anggota beratnya, anggota badannya itu akan sulit untuk diajak taat dan justru senang untuk diajak maksiat. Maka jangan heran kalau kita melihat anggota keluarga kita betah nonton TV tapi tak betah untuk melototi Al-Quran. Boleh jadi diperiksa hasil dari apa yang kita bawa. Mungkin ada perkara yang haram, mungkin ada perkara yang subhan. Di antara perkara yang tak boleh kita lakukan untuk kasih makan anak istri diri kita, jangan kita bawa ke rumah dari hasil riba. Apa itu riba? Riba itu adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu bila satu orang hutang, ketika hutang itu istilahnya tidak sesuai pada tanggal pembayarannya, kita dikenakan penalti atau denda, maka itu namanya transaksi yang mengandung riba. Kita disuruh tanda tangani membeli suatu barang dengan jalan hutang, tetapi dengan syarat kalau nanti terlambat bayar kita kena denda. Maka ini namanya transaksi ribawi. Gak boleh. Kredit mencicil satu barang boleh tidak? Boleh. Asalkan jangan ada istilah denda kalau terlambat bayarnya. Yang kedua ada riba fadli, ada riba nasa, dan riba-riba sebagainya. Orang memberikan pinjaman uang, tetapi dia harus kita mengembalikan uang itu tidak sesuai dengan jumlah yang kita pinjam. Nampaknya kita nggak merasa dirugikan, justru kita diuntungkan dengan bisa memutar uang pinjaman tadi. Tapi walaupun kita nggak merasa dirugikan, ini transaksi namanya transaksi ribawi dalam fikih. Kalau kita lakukan, sekecil-kecilnya siksaan nanti di akhirat untuk orang yang gemar makan riba, itu seperti orang berzina dengan ibu kandungnya. Maka di akhirat akan dimanfaatkan batu daripada api neraka, sehingga apa-apa isi daripada perutnya akan keluar. Maka hari-hari ini tidak ada orang berpikir panjang, pinjam ke bank konvensional dengan ringan datang karena ada keperluan. Kalau nggak utang nggak punya zaman sekarang, padahal dia dalam transaksi ribawi, maka itu tidak ada keberkahan. Maka ini hindari. Di mana orang banyak menggadaikan satu perkara, apakah dia sepeda motor, apakah dia sawit, tetapi dia mengambil kemanfaatan daripada barang jaminan gadaian, maka ini pun tak boleh. Maka
Aisyah itu bukan sekedar dapat uang, tapi sumber dari mana uang itu mesti dipikirkan untuk kita yang belajar agama, agar akhir kalam kita bisa ucap la ilaha illallah. Ini disampaikan, ya senang, alhamdulillah, tak senang, memang ini perkara penting. Banyak orang tak senang mendengar, tapi ini perkara hukum Allah yang setiap orang mesti paham supaya hidupnya bahagia di dunia sampai akhirat. Yang ketiga, sebab orang meninggalkan dunia ini tak bisa ucap kalimat la ilaha illallah, yaitu zulmul ibad. Dia menyakiti, menzalimi orang lain. La tazlimu nafsaka wala ghairaka. Jangan kamu menzalimi dirimu dan jangan pula kamu menzalimi orang lain. Fa inna dzulma dzulmal qalb. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan menggelapkan hati. Kalau hati sudah gelap, dia tak akan nampak tujuan hidup. Bahwa tujuan hidup mencari ridho Allah, sehingga kita bisa bahagia di dunia sampai kepada akhirat. La tazlimu nafsa. Jangan kamu berbuat zalim kepada dirimu sendiri. Apa maksudnya? Apakah ambil batu tokok-tokok kepala kita itu namanya nyakiti diri sendiri? Bukan seperti itu. Dan tak ada orang yang melakukan seperti itu. Tetapi menzalimi diri itu termasuk kita menyakiti orang lain, itu sama menyakiti diri sendiri. Kita maki-maki orang lain, sebelum makian itu sampai dia, itu sudah maki kita sendiri, balik ke diri kita sendiri. Maka ngomong itu kalau orang baik, pasti yang keluar itu baik. Perkataan yang baik untuk orang lain itu sama dengan perkataan baik itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita misalnya sebelum dikenal sebagai orang yang tukang ingkar janji, pinjam uang, orang banyak memberinya. Kalau pinjam dikembalikan, kalau pinjam dikembalikan. Tapi ketika kita pinjam, kemudian kita nggak mengembalikan uang yang kita pinjam, terakhir orang tak akan minjemin kita lagi. Itu sama dengan menzolimi diri sendiri. Gara-gara perbuatan dia sendiri yang susah. Itu namanya jangan kamu menzolimi diri kamu sendiri. Artinya menyakiti orang lain itu sama dengan menyakiti diri sendiri. Wala ghairaka. Jangan pula kamu menzalimi orang lain, memfitnah, menggibah, menceritakan aib-aib daripada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Ingat, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Zina itu kalau tobatnya betul-betul nasuha, itu insya Allah dengan tobat yang betul, meningkatkan amal, menyesal, tidak mau ulangi lagi, kalau diterima Allah selesai. Tapi kalau ghibah, menceritakan perkara aib saudara kita, dan kalau dia dengar perkara ini dia nggak suka, ini dosanya hampir-hampir nggak bisa diampuni. Pas kita cerita, kita ingat, oh iya, astagfirullah, nggak boleh. Seolah-olah selesai. Belum selesai. Sebelum kita minta maaf kepada orang yang digibah, minta maaf datang kepada dia dengan resiko minta disenangi, ditumbuknya, itu udah resiko. Kalau dia maafkan, seolah-olah selesai. Tapi bagaimana dengan orang yang kita ajak bicara? Apakah dia nggak membicarakan, membuka aib itu lagi? Oke lah kita kasih bilang, oh jangan buka-buka cerita tadi, udah diem kalau kasih hadiah. Saat itu mungkin dia diam. Suatu saat dia punya masalah dengan yang digibahi, oh ternyata benar cerita si fulan. Akhirnya terbuka lagi. Hampir dosa gibah, menceritakan aib orang lain tidak bisa ditobati. Hampir. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang berbuat jelek, mendengarkan kejelekan orang, ini sesungguhnya adalah ujian. Kita diuji, dihadapkan hari ini dengan mereka. Apakah kita merasa iba? Apakah kita merasa benci? Atau kita istilahnya mencerita-ceritakan?
Man ayyara akhuhu bidambin lam yamut hatta ya'malu bih, kata Rasulullah. Orang yang mencerita-ceritakan keburukan orang lain, dia tidak akan mati sebelum keburukan itu dia lakukan. Kalau dia nggak melakukan, anak keturunannya bisa melakukan apa yang tidak kita lakukan, karena asbab kita mencerita-ceritakan keburukan orang lain. Bahaya sekali. Oleh karena itu tata hati, bagaimana hati ini bisa baik, caranya cerita yang baik. Kepada orang baik kita cerita baik, kepada orang buruk juga kita cerita baik. Kenapa? Karena kita pengen dijadikan orang baik. Jangan pilih-pilih, sama orang baik kita cerita baik, sama cerita orang buruk justru kita nggak berani cerita baik. Tenggelamkan keburukan orang dalam kebaikan. Nanti paling pertama yang diperbaiki Allah adalah kita sendiri. Jadi yang ketiga, jangan pernah kita buat zalim kepada diri kita ataupun orang lain. Ini penyebab kita tak bisa ucap la ilaha illallah. Yang paling fatal, orang yang kita zalimi itu kalau dia berdoa itu doanya mustajabah, diterima Allah walau kana fasikon, sekalipun dia orang fasik, orang beriman tapi suka buat dosa. Kalau dia pas dizalimi, dia berdoa saat itu, maka doanya itu makbul. Dalam kitab Taqribul Qaul itu musannifnya Imam Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Mubawil Hadis Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam hadis-hadisnya itu menceritakan perkara kezalimannya itu untuk dirinya memang, tapi tidak membuat doanya itu tertolak bila dia berdoa kepada Allah. Yang keempat, kenapa orang tak bisa ucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, yaitu tashrabul khamar, orang yang gemar mengkonsumsi narkoba. Al-khamru raqsul khaba'is, al-khamru raqsul khotoya. Yang namanya khamr ini adalah induknya kejahatan. Di saat akal gila, kejahatan yang tadinya tak berani kita lakukan waktu otak berpikir, maka itu akan bisa tega dia lakukan. Makanya hati-hati dengan perkara ini. Sekarang ini perkara ini sudah perkara yang tidak asing di lingkungan dimanapun. Maka peran serta kita dakwah dengan kasih sayang, mendatangi anak siapapun, keluarga siapapun, kita ajak kepada Allah, itu sama dengan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan masyarakat kita. Sebab kalau ini terjadi, maka banyak orang meninggalkan dunia ini yang tak mampu ucap la ilaha illallah. Dan yang terakhir, orang jauhnya juga perlu bilang. Yang terakhir, sebab orang tak bisa ucap la ilaha illallah, yaitu mubtadi. Mubtadi itu adalah orang yang suka buat perkara yang tidak Rasulullah contohkan. Bahasa lainnya adalah bid'ah. Maka jangan sampai urusan bid'ah ini menjadi urusan yang merepotkan kita, sehingga karena dicap oleh Allah kita nggak ikut kepada apa yang disunahkan Rasulullah, maka kita pada akhirnya termasuk orang yang sulit untuk ucap kalimat la ilaha illallah. Setiap kita lahir pada tempat yang berbeda, dengan budaya yang berbeda-beda, maka kekayaan budaya ini boleh dipertahankan selagi budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Al-adatu kul muhakkama hatta la yakhtalifa bi hukmi syar'i. Adat itu boleh dilakukan selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kalau adat bertentangan dengan hukum syariat, tinggal dua pilih, tepuk dada tanya selera atau tepuk dada tanya iman. Kalau tepuk dada tanya selera, mungkin agama akan kita jinjing, adat akan dijunjung. Tapi kalau kita tepuk dada tanya iman, insya Allah agama kita junjung dan adat ini akan kita jinjing. Kalau seandainya dia mereng apa yang kita junjung, lepaskanlah yang kita jinjing, yaitu adat istiadat. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, masalah bid'ah ini adalah masalah yang menjadi kadang-kadang
jangan satu firqah dengan firqah yang lain saling gontok-gontokan karena beda pendapat yang far'iyah. Maka kita jangan sampai terjerumus dalam perkara itu. Orang ngegas-ngegas, semangat-semangat yang memerangi bid'ah, sehingga orang persatuan ukhuwah lepas, maka pecahnya ukhuwah, terputusnya persaudaraan. Sehebat apapun kamu ibadah melalui sunnah, maka ibadahmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan bid'ah ini mesti dipahami dengan duduk yang betul. Kalau kita ini bukan ulama, jangan cerita urusan bid'ah, karena bid'ah itu perkara yang sangat sensitif, harus dibicarakan dengan proporsional, orang yang profesional, yang tahu dan ngerti tempatnya di mana. Sehingga dengan pembicaraan setingkat orang profesional dan proporsional, maka tingkat pembicaraan itu akan menjadi tingkat pembicaraan mudzakarah yang isinya adalah tabayyun, yang menjadi kekayaan daripada sarana keilmuan kita tentang memahami agama ini. Jangan terpancing dengan orang yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Itu seperti orang yang baru belajar silat. Kalau masih pertama semangat, orang-orang itu ditantang semua. Tapi kalau dia nanti sudah sabuknya naik pada sabuk tertentu, banyak buku yang dia pelajari, banyak ulama yang dia datangi, dia akan paham ternyata dalam mengamalkan agama ini ada manhaj, dan dalam mengamalkan agama ini ada mazhab. Apa itu manhaj? Manhaj itu satu perbuatan Rasulullah, yang sesuatu yang mau kita lakukan, satu perbuatan Rasulullah yang Rasulullah contohkan dengan berbagai cara, itu namanya manhaj. Contoh kecil, cara mengangkat takbir dengan mengangkat tangan. Dalam urusan mengangkat tangan, Rasulullah contohkan dalam hadis-hadis. Ada Rasulullah suatu saat mengangkat tangan sampai mangkibai. Mangkibai itu adalah kedua pundak. Tapi satu saat juga Rasulullah memberitahu para sahabat mengangkat tangan sampai udunain, sampai kedua anak telinga. Dan juga ada tidak mengangkat tangan sama sekali. Lalu perkaranya mana yang betul? Semua betul. Cuman jangan gara-gara kita tahu semuanya, lalu kita ini latah. Hari ini pakai yang A, besok pakai yang B, besok pakai yang C. Sehingga kalah dengan orang dulu. Orang dulu ilmunya sedikit, tapi apa yang dikasih tahu tuan gurunya itu yang diamalkan. Takzimul syar'i, mengagungkan syariat itu membuat dia itu dapat foto. Apa itu foto? Dibukakan pintu hatinya menjadi kekasih-kekasih Allah. Ilmunya sedikit, tapi dia mentakzim syariat, mengagungkan syariat. Apa yang dilakukan itu dipegang betul-betul. Orang sekarang banyak tahunya, tetapi mencela-mencela. Nah, itu namanya manhaj. Lalu karena kelemahan kita di zaman semakin jauh dengan Rasulullah, orang-orang Islam jauh dari majelis ilmu, pengetahuannya separuh-separuh, maka timbullah ulama-ulama mujtahid yang membuat bagaimana umat ini beribadah tidak bingung, mengambil satu manhaj, satu jalan saja dari jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah imam-imam mazhab. Apa itu mazhab? Madzhaba ilaih, melalui jalan beliau kita ngambil satu cara saja dari contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada pertanyaan, kamu ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i? Maka jawab, emangnya Imam Syafi'i itu tidak ikut Rasulullah? Imam Syafi'i ikut Rasulullah. Cuman supaya umat ini nggak bingung, ambil salah satu saja. Mengangkat tangan, contohnya sampai telinga, kan gitu. Yang lain salah? Ya enggak. Mereka punya mazhab sendiri untuk sampai kepada manhaj apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan bingung sehingga agak mudah, padahal kita bukan ahlinya, mengatakan ini bid'ah,
ini bid'ah, sehingga terpecah ukhuwah, merasa kita lebih bagus ibadahnya, padahal dengan terputusnya tali silaturahim, walaupun ibadahnya sahih, tetap itu dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak keterima. Maka 5 perkara ini kita sama-sama pegang, insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih paham. Insyaallah bisa kami pindah. Yang mau ingin mendengarkan perkara-perkara agama, perkara-perkara siluman tengah fikih, nanti kita buat kajian fikih. Kita bawa kitab, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, yang kitab Syafi'iyah. Nah, di masjid mana besok kita kabarkan. Ada masjid raya dan ada musola. Tadi sudah dapat izin, masjid raya sebelah kiri, Pak. Sudah dapat izin, dan musola juga. Tinggalnya dulu mana yang duluan di musola atau masjid raya. Ini tadi 2 orang, Ustaz dengan Pak. Dengan Pak Yudi dikirim ke sana. Insyaallah besok kita pindah. Bapak yang punya waktu